Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Amelia, NIM 20331071 dari jurusan D3 Teknologi Pengenaan Jauh. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas pertemuan kedua mata kuliah basis data. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai Microsoft Access. Yang pertama yaitu tutorial. Pengertian dari Microsoft Access adalah database management system dari Microsoft yang menggabungkan relasional Microsoft JETS database agent dengan antarmuka pengguna grafis dan alat pengembang perangkat lunak. Selanjutnya, tutorial ini dirancang untuk orang-orang yang ingin mempelajari cara mulai bekerja dengan Microsoft Access. Setelah menyelesaikan tutorial ini, kita dapat memahami tentang Microsoft Access dan bagaimana cara menggunakannya, baik untuk menyimpan dan mengambil data. Selanjutnya, RDBMS. Database Desktop Access adalah RDBMS yang berfungsi penuh, yang menyediakan semua definisi data, manipulasi data, dan fitur kontrol data yang Anda perlukan untuk mengelola volume data yang besar. Selanjutnya, dalam dokumen kita bisa menyertakan paragraf teks, tabel, bagan, atau beberapa kolom data yang ditampilkan dengan beberapa font. Selanjutnya, RDBMS ini memiliki banyak cara untuk bekerja dengan data yang dimiliki. Contoh, dapat menulis program yang menggunakan perintah RDBMS untuk mengambil data yang ingin Anda tampilkan dan memungkinkan pengguna untuk memperbarui data. Selanjutnya, RDBMS ini memungkinkan untuk menentukan jenis data yang dimiliki dan bagaimana data tersebut harus disimpan. Oke, selanjutnya overview. Microsoft Access dapat bekerja secara langsung dengan data dari sumber lain, termasuk banyak program database PC populer dengan banyak database SQL di desktop, server di komputer mini atau di mainframe, dan lain sebagainya. Microsoft Access ini dapat bekerja dengan database paling populer yang mendukung standar Open Database Connectivity, yaitu ODBC, termasuk SQL Server, Oracle, dan DB2. Microsoft Access menyimpan informasi yang disebut database. Untuk menggunakan Microsoft Access, kita harus mengikuti 4 langkah, yaitu yang pertama, pembuatan basis data. Buat basis data Microsoft Access dan tentukan jenis data apa yang Anda simpan. Kedua, input data setelah database Anda dibuat. Data setiap hari kerja dapat dimasukkan ke dalam database Access. Ketiga, query ini adalah istilah yang bagus untuk menggambarkan proses pengambilan informasi dari database. Keempat, report atau opsional informasi dari database diatur dalam presentasi yang bagus yang dapat dicetak dalam Access Report. Selanjutnya, objek. Objek adalah untuk membantu daftar pengguna dan mengatur informasi serta menyiapkan laporan yang dirancang khusus. Ini berupa tabel, pertanyaan, formulir, dan laporan. Objek-objek ini memungkinkan kita untuk 4M. 4M tersebut yaitu memasukkan data, menyimpan data, menganalisis data, dan mengkompilasi data. Selanjutnya, database. Terkadang, persyaratan database bisa sangat spesifik, sehingga menggunakan dan memodifikasi template yang ada membutuhkan lebih banyak pekerjaan daripada hanya membuat database dari awal. Dalam kasus seperti itu, kita menggunakan database kosong. Langkah yang pertama, kita mulai dengan membuka Microsoft Access. Yang kedua, pilih database desktop kosong, masukkan nama dan klik tombol buat. Kemudian, akses dan membuat database kosong baru dan akan membuka tabel yang juga benar-benar kosong. Selanjutnya, data tipe. Setiap bidang dalam tabel memiliki properti, dan properti ini menentukan karakteristik dan perilaku bidang. Properti yang paling penting untuk sebuah file adalah tipe datanya. Tipe data bidang menentukan jenis data yang dapat disimpan. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di pengguna bidang tertentu. Ini adalah tabel mengenai jenis data, keterangan, dan ukuran. Yang dari teks pendek, teks panjang, nomor, tanggal waktu, mata uang, nomor otomatis, dan pertanyaan ya atau tidak. Itu tergantung dengan apa yang kita buat di dalam tabel tersebut. Selanjutnya, tabel. Saat membuat database, kita menyimpan data ke dalam tabel, karena objek database ini sangat bergantung pada tabel. Kita harus selalu memulai desain database dengan membuat semua tabel lalu membuat objek lainnya. Informasi konten dasar mengenai karyawan seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut. Ini adalah contoh dari penggunaan Microsoft Access dalam pembuatan tabel.
mengenai karyawan, nama depan, nama keluarga, dan lain sebagainya. Sekian dari materi yang saya sampaikan pada saat ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.